Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran AUD, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun topik yang akan kita diskusikan kali ini yaitu tentang strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya Nur Hidayah selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana anggotanya yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama dan Siti Aisyah Febrianti sebagai pemateri kedua. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yaitu pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. 1. Pengertian pembelajaran berpusat pada anak. Untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, pembelajaran harus berpusat pada anak. Fadilah 2012 berpendapat bahwa pembelajaran berpusat pada anak memadukan metodologi dan praktek untuk memahami, menghargai, dan mendukung kemampuan yang diperlukan serta perkembangan masing-masing anak dengan ciri-ciri anak akan menghadapi tantangan, menjadi pemikir yang kritis, mampu memilih, menjadi pendeteksi masalah dan pemecah masalah, menjadi kreatif, imajinatif, dan inovatif, serta memperhatikan masyarakat, budaya, dan lingkungannya. Anita Yus 2011 berpendapat pembelajaran yang berpusat pada anak didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak akan tumbuh dan berkembang secara alamiah. Lingkungan bermain dirancang dengan strategi pembelajaran untuk mendorong anak untuk berekreasi dan bereksperimen baik indoor maupun outdoor. Pendampingan pembelajaran yang berpusat pada anak dilakukan oleh guru pendamping atau pengasuh yang sudah menyiapkan segala bahan pembelajaran, yang menyiapkan lesson plan, kegiatan dengan tujuan yang sesuai kebutuhan untuk memenuhi dan menanggapi masing-masing anak, serta menghargai kelebihan setiap anak dengan menjaga rasa ingin tahu yang secara alami dimiliki setiap anak sehingga dapat mendukung pembelajaran bersama. Prinsip-prinsip pembelajaran berpusat pada anak usia dini. Menurut Anita Yus 2012 berpendapat pembelajaran berpusat pada anak mencakup 3 aliran utama, yaitu 1. Konstruktivisme. Konstruktivisme berlandaskan pada penelitian Piaget yang memperlihatkan bahwa pada dasarnya anak secara aktif menginterpretasikan pengalaman dalam dunia fisik dan sosial serta membangun pengetahuan, kecerdasan, serta moralitas mereka sendiri. Anak membangun pemahaman mereka sendiri terhadap apa yang diketahui di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran menjadi proses interaktif antara teman dan gurunya. Anak membangun pemahaman mereka sendiri yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka memahami apa yang terjadi di sekitarnya dengan mengintesan pengalaman barunya yang telah dipahami sebelumnya. Contoh pembelajaran konstruktivisme itu saat anak bermain balok. Lalu mereka membuat sebuah gedung yang sebelumnya guru memperlihatkan gambar gedung dengan ketentuan tertentu.
Salah satu anak mengatakan bahwa bangunan baloknya tidak sama dengan bangunan yang diperlihatkan guru, karena bangunan baloknya yang dibuatnya di atasnya dibangun taman. Kemudian guru bertanya apa fungsi dari taman tersebut dan anak akan menjawab untuk meneduhkan orang apabila berada di sekitar gedung tersebut. 2. Metodologi yang sesuai dengan perkembangan. Metodologi yang sesuai dengan perkembangan adalah didasarkan pada pengetahuan perkembangan anak. Semua anak berkembang sesuai dengan tahap-tahapnya. Orang dewasa, pengasuh, maupun pendidik harus paham dan mengerti bahwa setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Walaupun pada saat tertentu keunikan dapat bersatu tergantung dengan kegiatan bersama dilakukan bersama-sama dengan teman sebayanya. Metodologi yang sesuai dengan perkembangan meliputi kegiatan-kegiatan yang mengacu pada minat anak, perkembangan kognitif, dan kematangan sosial emosional. Pendekatan perkembangan didasar pada teori Jean Piaget, Erik Erikson, dan L.S. Vygotsky. Pendidikan progresif. John Dewey yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Progresif menekankan bahwa pendidikan dipandang sebagai proses sepanjang hidup. Dewey 1983 berpendapat bahwa pendidikan sebagai persiapan untuk kehidupan masa depan. Pelaksanaan pendidikan progresif dibangun berdasarkan prinsip konstruktif. Pendidikan yang berpusat pada anak mendukung lingkungan belajar yang meningkatkan keterampilan dan minat masing-masing anak, serta itu pula memperlihatkan pentingnya pembelajaran antara teman sebaya dan pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil. Contoh pusat kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak merancang kesempatan bagi anak untuk memilih melalui susunan kelas. Setiap kelas memiliki beberapa pusat kegiatan yang berisi berbagai macam bahan ajar bagi eksplorasi dan peminat. Contohnya sebagai berikut. Kesenian. Pusat kesenian mendorong anak-anak untuk mengembangkan dan mengeksplorasi kreativitas mereka serta bersenang-senang dengan bahan ajar baru dan pengalaman fisik seperti cat, kertas, krayon, dan gunting. Memasak. Memasak merupakan saat yang istimewa bagi anak untuk mengalami proses reaksi ilmiah, mencicipi makanan-makanan baru, menyantap makanan, dan menimbang makanan akan membuat mereka memahami konsep matematika. Drama peran. Pusat drama peran memiliki baju-baju bagus dan benda-benda lain yang mendorong anak memperagakan apa yang mereka lihat dari kehidupan mereka, membantu mereka untuk memahami dunia mereka dan memainkan berbagai macam peran. Pusat kegiatan bacaan dan tulisan. Pusat kegiatan membaca dan menulis meliputi buku-buku dan bahan-bahan untuk kegiatan menyimak dan menulis. Wilayah ini adalah tempat yang tenang sehingga anak-anak dapat melihat buku, membacakan temannya, atau meminta guru untuk membacakannya. Matematika atau berhitung. Tempat untuk matematika atau berhitung memiliki buah-buahan yang dapat dipisah-pisahkan dan disatukan anak-anak, seperti puzzle dan balok-balok kecil. Di sini permainan bersifat dapat belajar mencocokkan, berhitung, dan mengelompokkan serta menciptakan sendiri permainan yang mereka sukai dan berlatih kemampuan berbahasa mereka. Musik. Musik dapat dipergunakan sepanjang hari untuk menyatukan kegiatan pembelajaran.
bernyanyi, menggerakkan badan, bertepuk tangan, menari, dan memainkan alat musik atau menyimak dengan tenang. Semuanya dapat diberikan sebagai kegiatan pembelajaran sepanjang hari. Musik mengembangkan panca indera, mengajarkan ritmik, berhitung, dan pola kalimat, memperkuat otot halus dan kasar, dan mendorong kreativitas. Kegiatan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas merupakan bagian yang penting dalam jadwal sehari-hari. Semuanya dapat dipelajari dan diajarkan di dalam atau di luar kelas. Anak-anak dapat belajar ilmu pengetahuan alam, matematika, keterampilan sosial, dan mengembangkan kecintaan kepada lingkungan. Mereka juga dapat meningkatkan penggunaan otot-otot halus dan kasar. Lingkungan di luar kelas dipandang sebagai wilayah kekuasaan kelas, dan kegiatan pembelajaran di luar kelas dirancang secermat kegiatan di dalam kelas. Pasir dan air. Anak-anak sibuk bermain di pusat pembelajaran pasir dan air, baik di dalam kelas, di meja pasir dan air, maupun di luar kelas, wilayah kotak air dan pasir. Wilayah-wilayah ini menawarkan banyak kesempatan bagi anak untuk menggunakan panca indera mereka. Bahan-bahan yang digunakan di pusat pembelajaran ini antara lain sekop, saringan, dan ember kecil. Ilmu pengetahuan alam. Pusat pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA mencerminkan langsung minat anak-anak terhadap kejadian-kejadian alamiah dan benda-benda yang mereka temukan. Guru mempersiapkan tempat di kelas untuk pameran dan eksplorasi yang menarik. Pembelajaran juga berlangsung pada ilmu lingkungan hidup dan alamiah saat anak-anak melihat tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan binatang. Peran guru adalah menerangkan proses ilmiah. Itulah tadi pembacaan materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya ke pemateri kedua, yaitu Siti Aisyah Febrianti. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Aisyah Febrianti ingin mempresentasikan satu pengertian. Strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran. Belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran kepada bagaimana aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar. Yaumi 2013, Fadilat 2012, mengumumkan strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan guru dan murid, termasuk di dalam yang penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Nurani 2011 mengungkapkan prinsip-prinsip pembelajaran PAUD adalah sebagai berikut. A. Berorientasi pada tujuan. B. Aktivitas. C. Individualistis.
D. Integritas. E. Interaktif. F. Inspiratif. 2. Filosofasi pembelajaran berpusat pada anak. Sepanjang hidupnya dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di sekolah, anak-anak akan melewati merasakan bahwa apa yang dilakukan merupakan pengalaman dan perubahan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Anak-anak adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif, pembelajaran harus berpusat pada anak. Fadilah 2012 berpendapat bahwa pembelajaran berpusat pada anak memadukan metodologi dan praktek untuk memahaminya, menghargai, mendukung kemampuan yang diperlukan sesuai perkembangan masing-masing anak dengan ciri-ciri yang akan menghadapi tentang menjadi pemikiran yang kritis maupun memilih menjadi pendektif masalah dan pemecahan masalah, menjadi kreatif, imajinatif, dan inovatif, memperhatikan masyarakat, budaya, lingkungannya. Anita Yus 2011 berpendapat pembelajaran yang berpusat pada anak didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak akan bertumbuh dan berkembang secara alamiah. Lingkungan bermain dirancang dengan setting pembelajaran untuk mendorong anak untuk beraksi dan berefleksi baik indoor yang maupun outdoor. Pendampingan pembelajaran yang berpusat pada anak di lingkungan oleh guru pendamping atau pengasuh yang sudah menyiapkan segala bahan pembelajaran dengan menyampaikan lesson plan kegiatan dengan tujuan yang sesuai kebutuhan untuk memenuhi menghadapi masing-masing anak serta menghargai kelebihan setiap anak dengan menjadi rasa ingin tahu yang secara alami dimiliki setiap anak sehingga dapat mendukung pembelajaran bersama. Tiga prinsip utama pembelajaran berpusat pada anak. Menurut Anita Yus 2012, pembelajaran berpusat pada anak mencapai 3 aliran utama, yaitu konstruktivisme, 2. Metodologi yang sesuai dengan perkembangan, 3. Pendidikan progresif. Pembelajaran berpusat pada anak merancang kesempatan bagi anak untuk memilih melalui susunan kelas. Setiap kelas memiliki beberapa pusat kegiatan yang berisi berbagai macam bahan ajar bagi evaluasi dan permainan. Pusat kegiatan bervariasi dari satu kelas ke kelas lainnya, namun semua kelas memiliki pusat kegiatan utama, yaitu 1. Kesenian, 2. Memasak, 3. Drama peran, 4. Musik, 5. Kegiatan luar kelas, 6. Pasar dan air. 4. Strategi pembelajaran anak usia dini. Isjoni 2012
2010 menemukan beberapa jenis strategi pembelajaran untuk PAUD, antara lain: 1. Strategi pembelajaran langsung. 2. Strategi pembelajaran individual. 3. Strategi belajar kelompok. 4. Strategi pembelajaran edukatif. 5. Strategi induktif. 5. Model pendekatan pembelajaran berpusat pada anak. Anita Yus 2012 mengumumkan model-model pembelajaran yang berpusat pada anak yang sudah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut. Model pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori menggunakan bahan-bahan yang dapat dimainkan anak maupun di dalam pendekatan ini tidak memberikan anak di bawah 6 tahun untuk berfantasi. Padahal jika seorang anak bermain, maka salah satunya unsur bermain adalah berfantasi, berpura-pura. Dengan demikian, di dalam pendekatan ini anak tidak bisa bermain secara bebas, tetapi sangat berstruktur sehingga imajinasinya tidak berkembang. Pengaruh guru untuk memberikan mainan yang sudah terkelola dan berurutan secara ketat membatasi kreativitas anak dalam relasi mainannya. Dengan anak belajar secara mandiri, maka kesempatan anak untuk berinteraksi dengan teman sangat berbatas. 2. Model pendekatan Bancroft. Pendekatan Bancroft memiliki unsur-unsur, yaitu: A. Menekankan pada bermain. B. Anak aktif dalam menginstruksi pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan benda-benda dan lingkungannya. C. Mempertimbangkan anak secara keseluruhan. D. Melibatkan orang tua, membangun komunikasi dengan orang tua. E. Peranan guru sebagai pengamat dan fasilitator pembelajaran. 3. Model pendekatan Hinds-Hopper. Pada prinsipnya ada beberapa prinsip berdasar dari pendekatan Hinds-Hopper. A. Berdasarkan teori kognitif Piaget. B. Mementingkan pembelajaran aktif. C. Mementingkan benda-benda yang dapat manipulasi. D. Adanya peranan orang dewasa di dalam memfokuskan penantian anak dan penggunaan bahasa dalam pembelajaran. E. Menekankan pada pilihan dan kegiatan di dalam sentra. F. Menantikan pengamatan dan pemilihan asesmen. 4. Model pendekatan kurikulum kreatif. Prinsip-prinsip kurikulum kreatif adalah:
A. Konsepnya berdasarkan riset dan teori. B. Peranan aktif dari anak sangat dominan pada saat bermain bereksplorasi. C. Menekankan pada kualitas bahanan dan pengaturan lingkungan pembelajaran. D. Fokus pada pengamatan penilaian agar dapat mencapai tujuan perkembangan anak secara menyeluruh. E. Menantikan hubungan dengan keluarga dan antara anak dan guru. 5. Model pendekatan Rigo ilmiah. Model pendekatan pembelajaran Rigo ilmiah sangat mengutamakan kepada kebutuhan anak dan didukung oleh masyarakat, orang tua, dan lembaga PAUD. Pendekatan ergonomia sangat fokus terhadap perkembangan anak oleh karena setiap anak perlu diberikan kesempatan untuk perkembangan seluruh kemampuan dan potensi yang dimiliki agar kecerdasan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peran masyarakat, orang tua wajib mendukung secara penuh di setiap kegiatan yang dilakukan anak, baik di sekolah maupun di rumah. Bahkan orang tua terlibat untuk menjalankan program kegiatan disusun oleh lembaga PAUD. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator sangat penting dalam mendorong dan menyediakan berbagai fasilitas belajar diperlukan anak. Hasil kegiatan anak dokumentasikan dalam bentuk buku atau portofolio. Model pendekatan Rigo ilmiah sangat menekankan bahwa apa yang dilakukan anak kecil apapun merupakan hasil pemikiran anak yang luar biasa, harus dihargai karena pengalaman anak adalah penguatan untuk karya-karya di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Itulah penyajian materi yang kami sampaikan dan sekaligus menjadi pertanda berakhirnya diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap selama berjalannya diskusi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.